Halo, Halo. aku mau nanya nih, kalau informatika tuh ada dampak sosial atau negatifnya nggak sih? Kalau ada, apa aja tuh contohnya? Pasti ada dong. Yuk kita sama-sama cari tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angel. Saya Enda. Kami merupakan perwakilan dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang presentasi kelompok kami mengenai dampak sosial informatika. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai penjelasannya, saya akan memperkenalkan anggota yang terdapat di kelompok 2. Yang pertama ada saya Angel sebagai ketua kelompok 2. Saya Aura sebagai anggota kelompok 2. Saya Zira sebagai anggota kelompok 2. Saya Enda sebagai anggota kelompok 2. Saya Farel sebagai anggota kelompok 2. Saya Rafa sebagai anggota kelompok 2. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai dampak sosial informatika. Teknologi yang mengalami pertumbuhan signifikan secara eksplisit memberi dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial manusia masa kini. Munculnya media sosial serta alat-alat komunikasi yang serba efektif dan efisien menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan lahirnya manusia-manusia individu yang egois atau bahkan individualis. Orang cenderung melakukan hal-hal yang lebih pragmatis untuk berinteraksi sosial. Dengan melakukan kontak sosial secara langsung, maka dapat diasumsikan sebagai sesuatu yang ribet, tidak memberi keuntungan, membuang waktu, dan tak jarang akan dianggap ketinggalan zaman. Selain karena kemajuan teknologi yang menyajikan berbagai wahana dalam mempercepat komunikasi antar individu. Sekarang, banyak manusia yang cenderung tidak peka lagi terhadap keadaan di sekitarnya. Komunikasi serta interaksi sosial dalam sebuah keluarga, lingkungan baik di rumah atau di kantor terkesan lebih egois serta individualis. Teknologi memungkinkan untuk saling bertemu di luar batas ruang serta budaya mereka sendiri, dengan menciptakan sebuah dunia yang sama sekali baru dari persahabatan potensial. Namun, penting juga untuk selalu mengingat bahwa kontak virtual tak dapat dan tidak boleh mengganti kontak manusiawi langsung dengan orang-orang di setiap tingkat kehidupan kita. Selanjutnya adalah dampak positif dari informatika. Yang pertama, memudahkan seseorang berkomunikasi dengan orang lain. Dengan semakin mudahnya melakukan komunikasi, maka hubungan pun menjadi terjaga dan menjadi lebih baik. Yang kedua, memudahkan pemerintah dalam melakukan sosialisasi kebijakan. Dengan adanya kemajuan teknologi, membuat sosial informatika terus mengalami perkembangan sehingga seringkali pemerintah menyebarluaskan suatu kebijakan melalui media sosial milik suatu lembaga. Yang ketiga, mudah mengetahui budaya luar negeri. Dengan begitu, kita tidak perlu repot-repot untuk pergi ke luar negeri hanya untuk mencari sebuah informasi. Yang keempat, mudah menyebarkan karya-karya. Dengan adanya kemajuan teknologi dan juga sosial informatika yang terus berkembang, maka karya-karya anak bangsa akan lebih mudah disebarluaskan. Dengan begitu, negara Indonesia akan semakin lebih dikenal oleh banyak masyarakat dunia. Yang kelima, mudah melakukan pertukaran pelajar. Kemajuan teknologi juga memudahkan seseorang untuk melakukan pertukaran pelajar. Hal ini karena pendaftaran sudah bisa dilakukan secara online. Dengan begitu, akan banyak masyarakat Indonesia yang dapat menempuh pendidikan di luar negeri. Sekarang saya akan membacakan dampak negatif informatika. Yang pertama ada disinformasi, yang kedua penjajahan budaya, yang ketiga terciptanya antisosial, yang keempat ujaran kebencian,
Yang kelima, munculnya konten-konten negatif. Yang keenam, munculnya kriminalitas atau cybercrime yang terdiri dari penipuan dan carding, cyberbullying, dan sabotase. Yang ketujuh, ada budaya tolong-menolong menjadi hilang. Yang kedelapan, kesenian tradisional mulai ditinggalkan. Yang kesembilan, terciptanya sikap individualis. Pendapat kami mengenai pembelajaran informatika, yaitu teknologi informatika mempengaruhi segala bidang kehidupan mulai dari pendidikan, kesehatan, penelitian ilmiah, transportasi, perbankan, komunikasi, dan pariwisata. Dengan adanya jaringan internet, kita semakin dipermudah dalam bidang-bidang tersebut. Penting juga untuk selalu mengingat bahwa kontak virtual tak dapat dan tidak boleh mengganti kontak manusiawi, langsung dengan orang-orang di setiap tingkat kehidupan kita. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.